Apakah Anda rindu diberkati Tuhan? Apakah Anda ingin menjadi berkat bagi sesama? Mari kita nikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Tuhan harus mendapatkan persetujuanmu. Kita berdoa. Kiranya pertolongan-Mu akan menjadi bagian kami saat ini tatkala kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah dalam hati kami, penuh hati kami dengan sukacita, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman yang siap kami terima dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudaraku, berdampingan dengan ajaran Injil, pembantu iblis sedang bekerja, tetapi hanyalah sebagai alat media roh-roh dusta. Ada orang yang mula-mula hanya ingin mengetahui, tetapi oleh karena melihat hasilnya, maka selangkah demi selangkah ia tertarik dan akhirnya ia telah dikuasai oleh suatu kemauan yang lebih kuat dari kemauannya sendiri. Ia tidak dapat meluputkan dirinya dari kuasa yang ajaib itu. Pertahanan jiwa telah rubuh. Ia tidak mempunyai tembok lagi untuk menghalangi dosa. Apabila sekali firman Allah dan rohnya ditolak, ada seorang manusia yang mengetahui sampai berapa dalamnya ia akan tenggelam. Dosa-dosa tersembunyi atau hawa nafsu tertentu yang menjajah dia sebagai seorang tawanan, sebagaimana orang yang dirasuk iblis di Kapernaum. Walaupun demikian, keadaannya belum juga putus asa. Alat yang dapat mengalahkan si jahat ialah alat yang telah dipergunakan Yesus mengalahkan iblis, kuasa firman Allah. Allah tidak mengendalikan pikiran kita tanpa persetujuan kita. Tetapi jika kita rindu mengetahui dan melakukan kehendak-Nya, perjanjiannya akan menjadi milik kita. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu ajaranku. Yohanes 8 ayat 32, Yohanes 7 ayat 17. Oleh percaya akan perjanjian ini, setiap orang dapat dilepaskan dari jerat kesalahan dan kuasa dosa. Tiap-tiap orang bebas memilih kuasa mana yang ia mau agar memerintah di dalam dirinya. Walaupun seorang yang telah jatuh begitu rendah atau begitu najis, ia mendapat kelepasan di dalam Kristus. Orang yang dirasuk iblis ini sebagai pengganti doa, ia hanya dapat mengucapkan perkataan dari iblis. Akan tetapi isi hatinya yang tidak dapat dikeluarkan itu didengar. Tidak ada tangisan dari suatu jiwa di dalam kebutuhan, walaupun tidak dapat dikeluarkan dalam perkataan yang tidak akan diperhatikan. Mereka yang rela masuk dalam hubungan janji dengan Allah di sorga, tidak akan dibiarkan dalam kuasa iblis atau dalam kekurangan diri mereka. Mereka diundang oleh Juru Selamat, kecuali kalau mereka menjadi perlindungan kepadaku dan menjadi damai dengan aku. Ia mencari damai dengan aku. Yesaya 27 ayat 5. Roh kegelapan akan berperang bagi jiwa untuk takluk di bawah pemerintahannya. Tetapi malaikat Allah akan berebut jiwa-jiwa itu dengan kuasa kemenangan. Tuhan berkata, dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos, sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Yesaya 49 ayat 24 dan 25. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena waktu yang istimewa ini Kami boleh gunakan untuk merenungkan akan kasih-Mu yang tiada taranya, yang selalu memperhatikan kami orang-orang yang berdosa, yang terus memberikan kesempatan bagi kami untuk terus datang
dan datang dekat hadirat-Mu. Pagi yang indah ini Tuhan, hamba datang dan memohon kiranya kasih karunia-Mu akan menuntun kami terus ke dalam segala kebenaran. Kiranya Engkau akan hindarkan kami dari segala hal yang tidak kami inginkan, terlebih ketika virus corona sedang mewabah di dunia ini. Engkaulah yang akan pagari kami, Engkaulah yang akan lindungi kami, dan jauhkan dari hal yang tidak kami inginkan. Pertolongan-Mu kami percaya akan terus datang pada kami. Bapa, terima kasih karena janji penyertaan-Mu menjadi bagian kami hari ini. Karena kami menyerahkan kehidupan kami hari ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.